teman, sepertinya temanku yang ini sedang sedih. Aku akan manggil temanku yang lain. Ini dia. Halo, halo, hai. Di sini kami akan menyambut teman-teman semua untuk mendengarkan teman kami bercerita. Dia akan bawakan satu cerita fabel untuk kita semua. Mari kita sambut dia. Halo semua, kenalin, nama aku Njuah Mayati Lumban Gaul. Di sini aku akan menceritakan satu cerita fabel yang berjudul Bende Wasiat. Dengarkan baik-baik ya. Harimau sedang asik bercermin di sungai sambil membasuh mukanya. Gagah juga aku ini. Tubuhku kuat berotot dan warna lorengku sangat indah, kata harimau dalam hati. Kesombongan harimau membuatnya suka memerintah dan bertindak semena-mena pada binatang yang lebih kecil dan lemah. Si kancil akhirnya tidak tahan lagi. Benar-benar keterlaluan si harimau, kata kancil menahan marah. Dia mesti diberi pelajaran, biar kapok. Sambil berpikir di tengah jalan, kancil bertemu dengan kelinci. Mereka berbincang-bincang mengenai tingkah laku harimau dan juga mencoba mencari ide bagaimana cara agar si harimau kapok. Setelah lama terdiam, aku ada ide, kata kancil tiba-tiba. Tapi kau harus menolongku. Begini, kau bilang pada si harimau bahwa aku telah menghajarmu, dan katakan juga pada si harimau bahwa aku akan menghajar siapa saja yang berani menggangguku, termasuk si harimau, karena aku sedang menjalankan tugas penting. Tugas penting apa, Cil? Tanya kelinci heran. Sudah, bilang saja begitu. Kalau nanti si harimau mencariku, hantarkan dia ke bawah pohon besar di ujung jalan itu. Aku akan menunggu harimau di sana, kata kancil pada kelinci. Tapi aku takut, Cil. Benar nih rencanamu akan berhasil. Percayalah padaku. Kalau gagal, jangan sebut aku si kancil yang cerdik. Iya, aku percaya. Tapi kamu jangan sombong. Nanti malah kamu yang lebih sombong dari si harimau lagi. Si kelinci pun berjalan menemui harimau yang sedang bermalas-malasan. Si kelinci agak gugup menceritakan apa yang terjadi padanya. Setelah mendengar cerita kelinci, harimau menjadi geram mendengarnya. Apa? Kancil mau mengajarku? Berani sekali dia, kata harimau menahan marah. Seperti yang diharapkan, harimau minta diantarkan ke tempat kancil berada. Itu dia si kancil, kata kelinci sambil menunjuk ke arah sebatang pohon besar di jalan. Kita hampir sampai, harimau, tapi aku takut.
Nanti jangan bilang pada si kancil bahwa aku yang cerita padamu. Nanti aku dihajar lagi, kata kelinci. Si kelinci pun langsung berlari masuk ke dalam semak-semak. Hai kancil, ku dengar kamu mengajarku ya? Kata harimau sambil marah. Jangan bicara keras-keras, aku sudah mendapatkan tugas penting. Tugas penting apa? Lalu kancil menunjuk sebuah benda besar yang berbentuk bulat yang tergantung di dahan pohon besar di atasnya. Aku sedang menjaga benda wasiat itu. Benda wasiat apa sih itu? Benda adalah semacam gong yang berukuran kecil, tapi ini bukan sembarang benda. Kalau dipukul suaranya merdu sekali, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Si harimau menjadi penasaran. Aku boleh tidak memukulnya? Siapa tahu kepalaku yang lagi pusing ini akan hilang setelah mendengar suara merdu dari benda itu. Jangan, kata kancil. Harimau terus membujuk si kancil. Setelah agak lama berdebat, baiklah, tapi aku pergi dulu. Jangan salahkan aku kalau terjadi apa-apa ya, kata kancil. Setelah kancil pergi, harimau segera memanjat pohon dan memukul benda itu. Tapi yang terjadi, ternyata benda itu adalah sarang lebah. Sekelompok lebah yang marah keluar dari sarangnya karena merasa diganggu. Lebah-lebah tersebut menyerang dan menyengat si harimau. Tolong! Teriak harimau kesakitan sambil berlari. Ia terus berlari menuju ke sebuah sungai. Harimau langsung melompat masuk ke dalam sungai. Ia akhirnya selamat dari serangan lebah. Awas kau kancil! Teriak harimau menahan marah. Aku dibohongi lagi. Tapi kok pusingku menjadi hilang ya? Walaupun tidak mendengar suara merdu dari benda wasiat itu, harimau tidak terlalu kecewa sebab kepalanya tidak pusing lagi. Lihatlah harimau yang gagah itu lari terbirit-birit di sengat lebah. Binatang kecil dan lemah tidak selamanya kalah, bukan?
Aku harap harimau bisa mengambil manfaat dari kejadian ini, kata kelinci penuh harap. Tamat. Halo guys, cerita kita hari ini sudah selesai. Kami pamit undur diri dulu ya. Bye-bye.